Bab 411 Rasa Sihir. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Cecilia. Perutku mendidih karena mual saat Tempus Warp mengembalikan kami ke Taegrin Caelum. Aku telah gagal. Sekarang, entah bagaimana aku harus menghadapi Agrona dan menjelaskan kegagalan itu. Legasi telah dikalahkan oleh Skite biasa. Dranif sedang menunggu kami dengan sejumlah petugas. Penyihir setengah gila berambut merah membungkuk dalam-dalam saat aku melangkah turun, bergandengan tangan dengan Nico, keluar dari platform penerimaan. Selamat datang di rumah, Skite Nico dan Lady Cecilia. Penguasa tinggi sedang menunggumu. Terlepas dari kelelahan yang sangat dalam yang menimpaku, membutuhkan istirahat sehari penuh bahkan sebelum aku bisa menghadapi Tempus Warp, aku tahu tidak ada jalan keluar dari panggilan ini. Nico juga tahu. Mungkin dia bisa membantumu memahami apa yang terjadi di Edelgard. Tanyanya menghibur. Dalam kehidupan aku sebelumnya, penangan aku dan rangkaian ilmuwan dan spesialis ki optimasi yang mereka pawai sepanjang hidup aku tidak mengerti siapa aku, tidak juga. Bahkan nama yang mereka berikan kepada aku, warisan, tampaknya lahir dari mitos atau legenda, sebuah istilah yang bukan ciptaan mereka sendiri. Tapi Agrona, dia mengerti aku. Dia melihat melampaui batasan persepsinya sendiri, dan dengan melakukan itu dia memperoleh pengetahuan yang tidak dapat diakses oleh orang lain. Tapi dia berbagi sedikit dari apa yang dia lihat, dan dia perlu mengatasi pikiran aku yang masih manusia, jadi kami maju perlahan dan hanya ketika dia memutuskan aku siap untuk lebih. Aku siap, kataku, lebih untuk menjawab pikiranku sendiri daripada pertanyaan Nico. Dranif berputar menjauh, rambut merah tua tak terawatnya terciprat di belakangnya. Petugas lainnya, imbuer, tabib, penjaga, siapapun yang mungkin dibutuhkan saat aku kembali, berbaris di belakang kami tanpa berkata apa-apa, seperti sekawanan bebek yang mengikuti pemimpin mereka tanpa berpikir panjang. Mataku buta terhadap lorong-lorong benteng yang lewat. Tanpa sadar, aku menatap seragam merah dan hitam Dranif, melihatnya mengikatku seperti tali sehingga kakiku bisa mengikuti kemana dia memimpin, tapi pikiranku ada di Seklar, terjebak di sana seolah sebagian dari diriku tidak melakukannya. Benar-benar pergi. Aku ingin memahami mengapa penghalang itu menolak aku. Tidak ada mana lain yang aku temui berada di luar kendali aku, bahkan partikel yang dimurnikan di dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Namun, entah bagaimana, Seris telah menemukan cara untuk mengikat mana sepenuhnya sehingga menahan bahkan pengaruhku. Tidak hanya itu, bahkan pengeboman omnidirectional di berbagai front dari ribuan penyihir yang kuat juga tidak mengguncang apapun. Dan kemudian ada Skite itu sendiri. Aku sudah tahu dia berbahaya. Semua Skite lainnya memandangnya dengan kombinasi rasa hormat dan takut yang waspada. Sekarang, aku mengerti mengapa. Dengan kekuatan penuhku, aku tahu bahwa aku bisa mengalahkan teknik kekosongan mana yang dia gunakan. Tapi aku tidak berada dalam kekuatan penuhku, jadi, membiarkan dia membuatku kewalahan dan mendorongku mundur. Setidaknya aku menghilangkan punggawanya, pikirku, tapi itu adalah kemenangan kecil, dan tidak ada kebanggaan atau kesenangan di dalamnya. Dranif melangkah ke samping di puncak tangga yang mengarah ke tingkat penelitian yang lebih rendah. Nico mengamati tangga dengan gelisah, seperti anak kecil yang takut pada kegelapan. Aku ingin bertanya padanya ada apa, tapi kemudian melirik lagi ke arah Dranif dan semua petugas. Tidak, aku bisa bertanya kapan kita sendirian. Aku tidak ingin menarik perhatian pada ketidaknyamanan Nico, dan mengingat inti mana yang dia sembunyikan, aku menggabungkan dua dan dua. Penguasa tertinggi akan mencarimu di mana burung Phoenix bertengger, kata Dranif, suaranya serak, matanya tajam dan tidak nyaman. Maksudnya apa? Tanyaku, bingung dengan dramatisasi yang tidak perlu. Aku tahu jalannya, jawab Nico cepat. Kamu diberhentikan, Dranif. Nico meraih lenganku lagi dan membawaku ke tangga. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, mengerutkan kening ke arah Dranif dan petugas lainnya, tetapi tidak mendapat jawaban lagi dari mereka. Itu sebuah pesan, kata Nico setelah beberapa saat, suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan. Agrona tahu aku bertemu dengannya. Dia, bahkan mungkin tahu tentang kor yang kuambil. Oh, kataku, lalu, bertemu siapa? Salah satu tawanannya, seorang wanita Asura. Seekor burung Phoenix. Setelah kamu menyembuhkanku. Tangganya cukup sempit sehingga tidak nyaman untuk berjalan berdampingan, jadi aku melambat, melangkah di belakang Nico, memandangnya dari atas. Semakin rendah kami pergi, tangga menjadi semakin gelap, sampai tangga batu hitam hampir tidak bisa dibedakan dari bayang-bayang. Mengapa penting bahwa kamu telah bertemu dengan burung Phoenix ini? Apakah sesuatu terjadi? Kataku setelah 1 menit. Langkah Nico tergagap, dan dia mulai berbalik untuk menatapku. Apapun yang dia pikirkan, bagaimanapun, dia dengan cepat menahannya dan melanjutkan penurunan yang lambat. Tidak. Aku tertawa kecil, tapi berhenti ketika kegelapan menelan suara itu. Aku tidak melihat masalahnya, Nico. Hanya, jangan katakan apapun tentang intinya. Bahkan jika dia tahu aku mengambilnya, jangan mengakuinya, kan? Tapi aku bisa. Dia berhenti turun sepenuhnya kali ini, dan aku hampir menabrak punggungnya. Silahkan. Baiklah, kataku, mengulurkan tangan untuk meletakkan tangan di atas kepalanya tetapi menghentikan diriku sendiri.
Tindakan keintiman kecil seperti itu masih memberiku mual yang mengerikan dan memilukan sehingga aku tidak bisa melarikan diri. Tubuh terkutuk, pikirku, tiba-tiba marah. Tapi kau tidak perlu terlalu takut padanya, bentakku, melampiaskan kemarahan itu pada satu-satunya target yang kumiliki. Dia bukan ancaman bagimu. Agrona adalah kunci masa depan kami. Bahu Niko menjadi kaku dan dia sedikit meringkuk, dan aku menggigit lidahku. Rasa bersalah dan penyesalan segera membayangi kemarahan aku. Kata-kata Seris telah mengguncangnya, aku tahu. Aku tahu saat dia mengucapkan kebohongan busuk, memberitahu kami bahwa Agrona tidak memiliki kekuatan untuk mengirim kami kembali ke kehidupan kami, bahwa itu telah mengakar dalam benak Niko, dan aku telah melihatnya tumbuh dalam dirinya saat dia menyiraminya. Dengan pikiran dan perhatiannya. Tapi apa yang aku lihat ketika dia menoleh ke arah aku adalah senyuman, dan di matanya aku hanya melihat kepercayaan dan cintanya kepada aku. Terlepas dari cobaan apa yang kami hadapi, setidaknya aku selalu tahu itu akan ada. Kami mulai bergerak lagi, melanjutkan pendakian perlahan menuruni tangga berliku dalam diam. Tidak lama kemudian suara-suara mulai menghampiri kami dari suatu tempat di bawah. Niko berhenti lagi, kali ini mengangkat tangan untuk memperingatkanku agar tidak membuat keributan. Dua suara, Skites, Fiesa dan Melsri. Memperlakukan kami seperti rakyat biasa, itu tidak masuk akal, kata Melsri, suaranya bergema sedikit di tangga sempit, rendah dan marah. Kami beruntung masih hidup, Kak, jawab Fiesa. Kata-kata itu sepertinya merayap di sepanjang batu hitam dan menggelitik telingaku seperti hantu yang menghantui. Hati-hati dengan kata-katamu. Cih, lagi pula apa yang Agrona lakukan? Melsri mendesis. Menyingkirkan dirinya sendiri selama berhari-hari, menahan para Urait tanduk Fritra, mengapa tidak mengirim basilis lain ke Seklar atau di Caten? Perjanjiannya dengan Epeotus sudah lama menjadi debu, bersama dengan hutan elf, namun dia tidak melakukan apa-apa. Kehidupan Asura itu panjang, kata Fiesa, nadanya agak kritis. Apa? Bagi kami, mungkin terasa seperti berabad-abad, bagi yang berdaulat tinggi adalah sekejap. Mungkin yang terlihat seperti kelambanan sebenarnya hanyalah kesabaran. Kalau begitu kegagalan kita seharusnya tidak penting, bukan? Melsri membalas. Fiesa mulai merespons, tetapi Niko memilih saat itu untuk turun dengan keras saat dia turun. Baik Fiesa dan Melsri terdiam, langkah kaki mereka goyah. Ketika Niko menyelesaikan putaran lambat tangga lainnya dan melihat mereka, dia berhenti, pura-pura terkejut. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Bukan urusanmu, adik, bentak Melsri, melotot curiga ke arah kami berdua. Aku tidak perlu bertanya kenapa kau merangkak menuruni anak tangga ini, tentu saja. Matanya membenamkan diri seperti belatung ke dalam mataku. Mungkin kegagalan warisan akan melemahkan sebagian dari penderitaan kita sendiri, atau setidaknya membuat kita terlihat lebih baik jika dibandingkan. Aku harus berterima kasih untuk itu, Nona Cecilia. Cukup, kata Niko dengan tegas, lalu dia mulai berjalan lagi. Aku tidak punya energi untuk peduli dengan sniping kekanak-kanakannya, dan aku mengikuti Niko tanpa kata, ingin mendapatkan konfrontasi yang tak terelakkan dengan Agrona di mana dia mengungkapkan kekecewaannya. Kemudian kita bisa mencari cara untuk menjatuhkan penghalang Seris, bersama-sama. Fiesa menyusut ke dinding bagian dalam untuk membiarkan Niko lewat, tetapi Melsri berdiri kokoh di tengah tangga. Agrona sendiri yang meminta kehadiran kita, kata Niko kaku. Apakah kamu ingin menjadi alasan kami ditahan? Ini mungkin bukan tanda hitam pekat pada catatan kamu, tetapi dengan semua hal lain yang terjadi, mungkin papan itulah yang mematahkan punggung Wogard. Melsri mencibir dan melangkah ke samping. Kurasa aku seharusnya tidak menyalahkanmu atas urgensimu. Karena Agrona dengan senang hati membiarkanmu mati setelah penampilan menyedihkanmu di Victoriat, aku yakin kamu merasa terdorong untuk membuktikan bahwa kamu tidak sepenuhnya tidak berharga. Tinjuku terkepal, dan amukan mana muncul tanpa diminta di sekitar kami, membanting Melsri dan Fiesa ke dinding bagian dalam tangga yang melengkung. Sulur mana hitam menggeliat di sekitar Fiesa, bergulat dengan kekuatanku sendiri, mencoba melepaskannya dan memaksaku pergi. Aku meraih sulur-sulur itu, kekuatannya, dan melilitkannya ke leher Melsri, meremasnya. Hentikan ini, desis Fiesa, matanya yang lebar menatap tanpa daya pada mantranya yang lepas kendali. Soulfire beriak dan melompati kulit Melsri saat dia mencoba untuk membakar pengaruhku, tapi aku menekan kekuatannya, menahannya, tidak lebih berbahaya bagiku daripada asap di atas angin. Sudah terlalu lama, kau memperlakukannya, Skite of Central Dominion, seperti anjing yang bisa kau tendang untuk membuat dirimu merasa lebih kuat, kataku, menggiling kata-kata di antara gigi yang terkatup. Bicaralah padaku atau Niko dengan cara ini lagi, dan aku akan menarik inti dari dadamu dan meminum mana sementara cahaya memudar dari matamu. Aku melepaskan cengkeraman aku pada mana, dan kedua mantra mereka memudar. Tangan Melsri pergi ke tenggorokannya di mana angin hampa mencekiknya. Tak sepatah kata pun terucap saat kami menuruni tangga melewati mereka, dan Niko diam sampai dia yakin mereka jauh di atas kami. Kamu seharusnya tidak melakukan itu, katanya akhirnya, tidak berhenti atau menoleh untuk menatapku. Mengapa? Tanyaku tidak percaya, tertawa masam. Skite lain menjadi semakin tidak relevan setiap harinya. Jika ada, kamu harus lebih marah. Kenapa tidak? Niko berdeham, lalu melontarkan cemberut kembali ke atas tangga di belakang kami.
Seperti yang kamu katakan, mereka menjadi tidak relevan. Mengapa menyia-nyiakan perasaan pada mereka sama sekali? Setelah 1 atau 2 menit lagi, Nico membawa kami melewati pintu dari batu hitam ke sebuah ruangan besar berbentuk persegi panjang dengan langit-langit tinggi. Serangkaian kenangan yang tiba-tiba dan tidak diinginkan membanjiri pikiran aku ketika pemandangan ruang steril mengingatkan aku pada banyak ruangan serupa yang pernah aku lihat dalam kehidupan terakhir aku, tempat di mana aku dibedah, dibius, dan menjalani tes yang tidak manusiawi. Vertigo membuat lutut aku gemetar, dan di luar rasa sakit dari sensasi itu sendiri, ada juga rasa malu yang lebih mendalam yang aku rasakan karena begitu lemah. Beberapa saat yang lalu, aku merasa begitu kuat menempatkan kedua skite di tempatnya, namun disinilah aku, siap meringkuk menjadi bola dan muntah saat melihat beberapa meja, peralatan, dan lampu terang. Cecil, apakah kamu? Baik, gumamku, berkedip cepat. Nico pasti mengerti, karena dia kembali merangkul lenganku dan dengan cepat membimbingku menyeberangi ruangan dan masuk ke lorong yang panjang. Sel berjejer di kedua sisi, tapi aku tidak keberatan memeriksanya, dan Nico sepertinya tahu kemana tujuan kami. Ketika lorong itu berakhir, dia membawa aku ke kiri ke dalam rangkaian sel kedua yang hampir identik, lalu berhenti di depan sel pertama yang berisi penghuni hidup yang aku perhatikan. Wanita di sisi lain penghalang pelindung sel benar-benar cantik, atau pernah sebelum dia ditawan. Dia tampak muda tetapi merasa sangat tua, dengan mata lelah berwarna api dan warna abu-abu berasap di kulitnya. Namun, cara rambut merahnya yang kaya menggumpal dalam bentuk bulu itulah yang menurut aku paling menarik dan indah. Kekuatannya ditekan, betapa kecilnya yang masih dia sembunyikan di balik penghalang, tapi aku masih bisa merasakan mana. Itu terbakar di bawah permukaan, seperti bara panas di bawah selimut abu. Reinkarnasi kembali, katanya, suaranya redup dan serak sekarat. Mata berbinar itu tertuju pada Nico, yang bergerak tidak nyaman. Kemudian, perlahan, seolah diseret dengan paksa, mereka bergeser ke arahku. Beberapa detak jantung yang berat berlalu, lalu mereka melebar saat mengenali. Warisan. Bibirku terbuka, sebuah pertanyaan terbentuk di lidahku, tetapi Nico berbicara lebih dulu. Dia seorang asura, seekor burung phoenix. Menurutnya, mereka memiliki pemahaman tentang kelahiran kembali dan reinkarnasi. Dia tampak sangat tidak nyaman, matanya tidak pernah tertuju pada asura lebih dari sesaat sebelum dia memalingkan muka. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah muncul di sudut. Naga memiliki seni eter mereka, panteon seni perang. Titans akan mengaku memahami kehidupan terbaik dari semua asura, tetapi mereka hanya memahami penciptaan, seperti halnya para basilis mengetahui korupsi dan pembusukan. Kehidupan, dan banyak aspek yang membentuknya, adalah wilayah kekuasaan burung phoenix. Kau bersikap tidak ramah, Lady Dawn, sebuah suara yang dalam menggelegar dari belakangku, membuatku berputar karena terkejut. Pemandangan Agrona tidak pernah gagal membuatku kagum. Ciri-cirinya yang luwes namun patung mempertahankan kerataan yang menenangkan saraf aku, karena rangkaian rantai dan permata yang menghiasi tanduknya yang seperti tanduk menangkap cahaya dan menarik perhatian aku. Di sampingku, Nico bergeser ke belakang, menjauh dari Agrona, dan membungkuk, pandangannya tetap tertuju ke lantai kecuali satu pandangan mengarah ke lorong, tepat dari tempat asal kami. Secara naluriah aku tahu sel itu pasti berada di arah itu, yang dia ambil inti naganya. Dia bertanya-tanya apakah Agrona ada di sana, takut dia ketahuan. Hai Sovereign Agrona Fritra, kataku, tidak tersenyum saat menggunakan gelar lengkapnya, sesuatu yang jarang kulakukan. Aku datang untuk melaporkan kegagalan aku merebut kembali Seklar. Perisai itu terbukti lebih kuat dari yang aku perkirakan, dan dalam kondisi lemahku, teknik Void Mana Series. Dia mengangkat tangan, satu jari terulur, dan aku langsung terdiam. Matanya, seperti dua genangan anggur merah kaya yang tak terukur, menarikku masuk. Ini salahku, Cecil sayang, karena tidak melihat kebenaran lebih awal. Agrona menyisir rambutku dengan jarinya, tersenyum sayang padaku. Aku merasakan tanda tangan Orlaet di penghalang yang dipasang seris, tetapi menganggap itu adalah desainnya. Itu mungkin masih terjadi, tetapi kehadirannya dalam sihir jauh lebih literal, sekarang aku menyadarinya. Aku mencapai pemahaman aku tentang teknologi dunia ini, tetapi itu masih terlalu terbatas, dan aku hanya menemukan kebingungan. Nico menarik napas kaget. Maksudmu? Tapi bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Agrona menyeringai pada Nico, tapi itu bukan ekspresi yang menyenangkan. Alright adalah seorang jenius paranoid. Tidak diragukan lagi dia membangun perisai untuk melindungi dirinya dariku, dan entah bagaimana Seris memancingnya ke dalam jebakan. Kebenaran tetap ada, Orlight tentu saja merupakan sumber kekuatan di balik mekanisme pelindung. Aku terkesiap, pemahaman akhirnya datang. Seperti dia menggunakan dia sebagai baterai. Tepat sekali, kata Nico, satu tangan mengusap wajahnya, matanya kehilangan fokus saat dia melihat sesuatu yang hanya bisa dia lihat. Jadi bukan hanya tentang seberapa banyak mana yang bisa kamu kendalikan, atau seberapa bagus kendalimu, tapi juga fakta bahwa mana ini dikendalikan oleh Asura. Yang telah membawa kita ke sini, Agrona selesai, memegang pundakku dan membalikkanku untuk menghadap Phoenix, Dawn. Jika kamu ingin melawan seni asuran mana, kamu harus mencicipi asuran mana terlebih dahulu. Phoenix mengatupkan rahangnya, otot di pipinya berkedut.
Matanya yang bersinar menatapku seperti pokers panas. Sentuh aku, dan aku akan membakarmu dari dalam keluar, warisan atau bukan. Agrona tertawa kecil. Lady Dawn, kamu hampir tidak dalam posisi untuk membuat ancaman. Jika kamu sekejam atau sekuat yang kamu ingin Cecilia percayai di sini, mungkin kamu tidak akan menghabiskan bertahun-tahun ini di penjara di bawah benteng aku. Burung Phoenix merengut pada Agrona, dadanya membengkak seolah-olah dia akan berteriak, tetapi semua energi sepertinya meninggalkannya sekaligus, dan dia merosot ke ikatannya dan melepaskan desahan kekalahan. Lakukan sesukamu, kalau begitu. Kematian akan lebih baik daripada membusuk di sini lebih lama lagi. Senang kita berada di halaman yang sama, boleh dikatakan begitu, kata Agrona, melepaskan bahuku dan mengibaskan dinding mana yang membuatnya terpenjara. Berbahagialah bahwa kamu, dalam kematian kamu, akan lebih berguna daripada sebelumnya dalam hidup kamu yang panjang dan sia-sia. Dia memalingkan wajahnya, tidak lagi menatap kami bertiga. Dari sudut mataku, aku melihat Nico bergerak dengan tidak nyaman dari satu kaki ke kaki lainnya, ekspresi bersalah di wajahnya yang kesakitan. Dia sepertinya menyadarinya sendiri pada saat yang sama dan memaksa wajahnya menjadi kekosongan pasif. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanyaku, menatap Agrona. Ambil mananya, katanya dengan tegas. Semua itu. Setiap tetes terakhir. Aku tahu apa yang dia maksudkan sebelum aku mengajukan pertanyaan, dan entah bagaimana jawabannya masih membuatku lengah, mengirimkan getaran ke tulang punggungku dan mengangkat lenganku yang merinding. Ini berbeda dari apapun yang telah aku lakukan. Apa yang kupikirkan saat berlutut di atas tubuh Nico yang patah setelah Gray menusuk intinya. Terlalu kejam untuk menghilangkan sihir begitu seseorang merasakan kegembiraannya. Ini bukan hanya menghilangkan nyawa, atau bahkan menghilangkan sihir Phoenix. Aku akan menghabiskan kekuatan hidupnya, mana yang memberdayakan tubuhnya dan membuatnya tetap hidup, seperti lintah yang terlalu besar. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Lama aku menatap garis-garis halus wajah Daun yang kurus namun indah, dan tiba-tiba bertanya-tanya berapa umur Asura itu. Dia bisa berusia 30, atau 300, atau bahkan 3000 tahun untuk semua yang aku tahu. Berapa banyak kehidupan yang bisa dijalani seseorang dengan begitu banyak waktu. Namun disinilah dia, terikat dan tak berdaya, umur panjangnya bermuara pada saat terakhir kesengsaraan dan keputusasaan. Sungguh kejam, bahwa dia harus tahu bahwa kekuatannya akan digunakan untuk melawan musuh Agrona. Jika rencananya berhasil, tentu saja. Namun, aku tidak membiarkan renungan ini berputar terlalu jauh ke dalam. Tidak memeriksa tempat aku sendiri dalam kekejaman ini. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kembali kehidupan nyata aku. Suatu hari, aku akan terbangun di bumi, di dalam tubuh aku sendiri dengan Nico di sisi aku, dan waktu aku di dunia ini tidak lebih dari sebuah mimpi, seperti yang dikatakan Seris. Agrona bergeser, gerakan halus yang dengan lantang mengungkapkan ketidaksabarannya, dan aku melangkah ke arah burung Phoenix. Dia tidak menatap mataku saat aku mulai. Meskipun mana miliknya ditekan, partikel masih tebal di dalam bentuk fisiknya. Sementara tubuh manusia membutuhkan darah dan oksigen, Asura juga membutuhkan mana, dan aku bisa melihatnya mengisi setiap bagian dari dirinya. Kekerasan tulangnya, kekuatan ototnya, daya tahan dagingnya, bahkan impuls listrik dari pikirannya, semuanya membutuhkan mana untuk bekerja dengan baik. Yang berarti masih ada cukup banyak mana yang masuk ke tubuhnya. Aku menjangkau mana itu, dengan hati-hati pada awalnya. Ini bukanlah mantra relokasi mana yang sederhana seperti yang kugunakan melawan Gray, aku tidak hanya mencoba mengevakuasi semua mana di suatu area, aku secara khusus mencoba menarik mana di dalam tubuhnya dan membawanya ke tubuhku. Aku perlu memurnikan asuran mana di dalam inti aku sendiri untuk menyesuaikannya. Mananya menjawab panggilanku. Awalnya lambat, hanya tetesan. Aku bisa merasakan bagaimana dia menahan diri, mencoba untuk mempertahankan mana meskipun secara lahiriah dia telah kehilangan semua harapan. Itu naluriah, aku membayangkan, seperti menekan tangan ke luka berdarah setelah melihat aliran merah pertama yang tiba-tiba. Mungkin, jika dia dalam kondisi yang lebih baik, tidak terlalu lemah karena pemenjaraannya yang lama dan penindasan mana, aku tidak akan bisa mengambil mana secara paksa. Atau mungkin itu hanya akan lebih sulit. Seperti itu, ada momen bola-balik saat keinginan aku melawan keinginannya, kemudian kendalinya retak seperti bendungan yang jebol, tetesannya dengan cepat menjadi banjir. Wajah burung Phoenix jatuh, semua pertarungan keluar dari dirinya, dan aku pikir dia terlihat hampir tenang. Sesuatu di mana tiba-tiba berubah. Gambar mulai bermain di benakku, pikiran atau ingatan terbawa bersama mana, kesan samar tentang kehidupan Phoenix yang bocor ke benakku dari miliknya. Aku melihat segerombolan makhluk besar bersayap, tubuh naga besar yang diselimuti bulu jingga bara, leher panjang anggun berakhir dengan paruh bengkok yang ganas, mata jingga cerah mencari musuh mereka, naga. Kemudian burung Phoenix ini dalam bentuk manusia, tetapi mereka lebih kecil. Ketidaksepakatan telah meledak menjadi teriakan, ancaman, kutukan, dan permohonan, yang semuanya menyatu dalam ingatan. Beberapa ingin tinggal dan bertarung, yang lain melarikan diri dan bergabung dengan Fritra di dunia yang lebih rendah, lebih lagi untuk memohon pengampunan klan Indrat. Tetapi ketika seorang pria dengan rambut oranye yang sulit diatur dan mata kuning cerah mengangkat tangannya, banyak suara pergi. Diam sekaligus.
Kemudian masih ada lebih sedikit, jauh lebih sedikit, dan mereka berada di tempat lain sama sekali. Latar belakang menyatu saat ingatan terfokus padanya, hutan liar dan liar yang penuh dengan monster mana. Sebuah tangan di pundaknya, pria tampan dengan mata kuning, senyum sedih di wajahnya. Gambar melintas, bergerak semakin cepat, sulit dicerna, terowongan gelap dan hari kerja tanpa akhir, orang-orang bertato berpenampilan aneh berbaur di antara asura, pertumbuhan lambat dari pohon-pohon yang menjulang tinggi, kulit kayu abu-abu keperakan mereka bersinar seperti baja dalam cahaya redup dari gua bawah tanah yang tersembunyi, daun merah dan oranye musim gugur mereka berkibar seperti api, hanya seorang anak laki-laki, berlari dan tertawa, matanya yang tidak serasi, satu jingga menyala. Yang lain biru sedingin es, penuh kegembiraan dan keajaiban. Cinta yang bukan milikku menghangatkan hatiku dan membuat mataku sendiri berlinang air mata. Latar belakang bergeser lagi, dan aku melihat keluar dari sangkar burung phoenix. Pergeseran dari hangat ke dingin begitu tiba-tiba, aku khawatir aku akan pecah seperti kaca. Agrona menoleh ke belakang dengan jahat, seringai kejam seperti tebasan di wajahnya. Mordain bodoh karena mengira aku akan membiarkan utusannya pergi begitu saja setelah melihat begitu banyak tanah dan bentengku. Aku telah mendengar banyak tentang kamu, Lady Dawn dari klan Asklepios, dan aku sangat menantikan untuk menguji batas ketabahan kamu yang dikabarkan. Burung Phoenix mengerang, dan ingatan berubah, bergoyang masuk dan keluar dari fokus ketika aku mengalami hari, bulan, lalu tahun kesepian, kebosanan, rasa sakit, dan penyesalan semua dipaksa bersama menjadi beberapa detik. Lalu semuanya berakhir, kenangan dimainkan, dan pikiran aku menetap di tubuh aku sendiri lagi. Semburan hangat memancar keluar dari pembuluh darah dan inti mana aku saat mana asura tersaring ke dalam diri aku. Mana itu sendiri murni, sebanyak mana yang pernah kualami, tapi rasanya seperti api. Aku bertanya-tanya dengan iseng di ruang kosong di belakang otak aku apakah ini adalah atribut bawaan dari ras Phoenix, tetapi sisa pikiran aku tetap fokus pada tugas itu. Keringat menumpuk di alisku, sekarang, baik dari kehangatan dan usaha mengendalikan mana. Bahkan ketika itu memasuki inti aku, rasanya seperti sesuatu yang liar, seekor binatang yang hanya setengah terkendali, seperti jika aku kehilangan fokus, ia akan melemparkan aku dari punggungnya dan lari bebas. Atau seperti itu akan membakar aku dari dalam, api yang hampir tidak bisa dibendung. Seperti yang dia katakan dia akan. Pikiran itu membuatku menahan diri lebih keras lagi. Gigi aku mengatup sampai mulai sakit, dan inti aku dengan cepat terasa bengkak dan lunak. Aku lupa semua tentang ingatan, ancaman, membuang segalanya tetapi fokus untuk mempertahankan kendali. Tapi, bahkan saat aliran mana menambah kecepatan, semakin banyak yang tersisa di dalam tubuh Phoenix, reservoir besar yang sulit untuk membungkus pikiranku. Tidak, aku telah menderita lebih buruk dari ini sebelumnya. Dibandingkan dengan ledakan ki yang telah merusak tubuhku, ini bukan apa-apa. Kamu mulai merasakannya, bukan? Dia bertanya, suaranya berupa bisikan desah yang hampir tidak terdengar di antara detak jantungku sendiri di telingaku. Semangatmu mungkin membawa potensimu dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, warisan, tapi kamu masih terbungkus dalam kulit dan tulang elf yang lemah. Kulitnya sendiri telah memutih menjadi abu, abu-abu sakit, dan semua api hilang dari matanya, tetapi bibirnya yang tidak berwarna masih berhasil membentuk seringai masam. Seperti ayam air yang menelan inti Wyvern, kamu akan terbakar abis. Nico gelisah dengan kaku, tangannya mengepal dan tidak terkepal, tetapi Agrona benar-benar diam dan tampak tenang. Jika dia menyimpan kekhawatiran bahwa Phoenix ini mungkin benar, dia tidak menunjukkannya. Dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, kataku pada diri sendiri. Namun, semakin banyak mana yang kuambil, semakin sulit menahannya, dan semakin sakit aku. Tekanan dengan cepat membangun di setiap bagian dari diriku, sehingga aku merasa seperti balon yang terisi penuh akan meledak. Gempa yang menyakitkan mengguncang inti aku, dan aku terengah-engah kesakitan. Cecilia, Nico berkata dengan sedih, meraih ke arahku. Tangan Agrona meraih pergelangan tangan Nico. Jangan ikut campur. Aku memejamkan mata, menyingkirkan gangguan ini. Agrona bilang aku perlu, mencicipi, mana miliknya, untuk menyerap semuanya. Ada lebih dari itu, meskipun, harus ada. Mengambil mana saja tidak akan membantuku melewati perisai karena. Mataku langsung terbuka. Aku perlu mengerti. Mana hanyalah mana, itu yang aku tahu. Itu mengambil atribut api, air, tanah, atau udara, tergantung pada rangsangan lingkungan, dan kemudian dapat dibentuk lebih lanjut menjadi atribut menyimpang oleh penyihir berbakat yang tepat, tetapi, selain kemurnian, sesuatu yang ditentukan oleh kejelasan penyihir. Inti, mana yang digunakan oleh satu penyihir identik dengan yang lain. Demikian juga, mana yang aku tarik dari Phoenix seharusnya tidak berbeda, namun tubuh asuran yang unggul secara fisik membutuhkan mana bahkan untuk berfungsi, tidak seperti tubuh manusia, atau elf. Pikirku agak canggung, dan itu berarti inti, pembuluh darah, dan salurannya mungkin memiliki struktur yang berbeda juga, jika tidak ada alasan lain selain mana yang harus. Terus-menerus, dan secara otomatis, diedarkan, dengan cara jantung aku terus memompa darah tanpa aku berfokus pada melenturkan dan mengendurkan otot. Apakah perputaran mana itu membuatnya lebih kuat atau lebih murni?
Aku bertanya-tanya, senang bahwa pikiran aku memiliki teka-teki untuk dikerjakan, yang menghilangkan ketegangan pada tubuh aku. Aliran partikel mana yang tebal, sebagian besar murni, meskipun bercampur dengan beberapa mana atmosfer yang baru diserap yang mempertahankan rona alaminya, mengalir keluar dari Phoenix dan ditarik ke pembuluh darah mana aku, membuat kami berdua bersinar dengan cahaya putih oranye terang. Bisa jadi keduanya, tapi bisa juga lebih selaras dengan tubuh Asura, seperti golongan darah pada manusia. Aku membuat koneksi terakhir ini dengan napas tajam. Phoenix, Basilis, Naga. Bentuk mana murni mereka telah berubah selama berabad-abad, bukan? Aku mengarahkan pertanyaan ke Phoenix, lalu menyadari bahwa dia terlalu jauh untuk menjawab. Kulitnya, sekarang lebih biru pucat daripada abu-abu, telah mengencang secara tidak wajar pada tubuhnya, dan di bawahnya otot-ototnya berhenti berkembang dan menyusut. Oranye telah luntur dari matanya, meninggalkan warna keruh yang kusam. Perubahan evolusioner itulah yang memicu penyimpangan dalam seni mana kita, kata Agrona lembut. Lonjakan rasa sakit yang tiba-tiba dari inti aku menarik punggung aku ke dalam, dan aku menyadari bahwa aku berada di ujung kemampuan aku untuk terus menggambar di Phoenix. Aku segera mengurangi cengkeramanku atas sedikit mana yang tersisa padanya, tetapi sebuah tangan yang kuat mencengkeram sikuku dengan menyakitkan. Tidak, kamu harus menerima semuanya, kata Agrona dengan tegas. Aku menatap matanya, mencoba membaca pikiran atau emosi alien apapun yang bersinar ke arah aku dan gagal, lalu berkata, aku tidak bisa, inti aku adalah. Kemudian, aku mengalami momen kesadaran kedua. Seluruh tubuh daun penuh dengan mana, dan Asura harus mengedarkan mana setiap saat untuk menopang tubuh mereka. Aku kekurangan atribut fisik yang memungkinkan hal ini bagi mereka, tetapi aku memiliki sesuatu yang lebih baik. Dengan satu pikiran, mana keluar dari intiku. Alih-alih dilepaskan dari tubuh aku atau terfokus pada mantra, aku mengarahkannya melalui saluran mana aku, ke setiap anggota tubuh, setiap organ, dengan fokus memperkuat tubuh fisik aku. Alih-alih berhenti di sana, seperti yang dilakukan kebanyakan striker, aku mengarahkan mana untuk terus bergerak, bersepeda dari satu bagian tubuh aku ke bagian berikutnya, dan akhirnya kembali ke inti aku. Segera, seluruh tubuhku diresapi dengan mana. Ini, pada gilirannya, mengurangi tekanan pada inti aku dan memungkinkan aku untuk menarik partikel terakhir mana dari sekam Phoenix yang dingin dan tak bernyawa. Aku melihat mana Phoenix mana dan milikku berbaur, melingkar di dalam dan di sekitar satu sama lain seperti api. Meskipun mananya terlalu hangat dan asing pada awalnya, aku menyadari bahwa aku telah menyesuaikan diri dengannya, menjadikannya milik aku, dan aku tahu dengan pasti bahwa, jika berhadapan dengan burung Phoenix, aku tidak akan kesulitan bertahan melawan mantra mereka daripada aku akan penyihir lainnya. Pikiran ini membuat wajahku cemberut, dan aku menatap Agrona. Di belakangnya, Nico memperhatikanku dengan hati-hati, seluruh tubuhnya tegang seperti pegas yang terkompresi. Agrona menyeringai, menatapku dengan bangga. Bagus, Cecil. Apakah itu cukup? Tanyaku, memikirkan seris dan perisai terkutuknya. Aku merasakannya, mana atribut Phoenix. Aku sudah memasukkannya ke dalam tubuh aku dan menjadikannya milik aku. Tapi perisainya, apakah insight ini cukup untuk melawan mana Basilis? Sebuah pikiran tentatif berkeliaran di benak aku, tetapi aku takut untuk menyuarakannya. Nico, tampaknya, tidak memiliki dorongan seperti itu. Apakah Sovereign Kiros masih di penjara? Cecilia bisa. Tidak, kata Agrona dengan tegas, seringainya pecah seperti es tipis. Kemudian, dengan lebih lembut, membiarkan bayangan senyumnya kembali, dia berkata, tidak, itu tidak perlu. Aku mungkin memiliki kegunaan lain untuk Kiros. Pemahaman tentang asuran mana sudah cukup. Nico menahan pandanganku dari belakang Agrona, tidak melakukan gerakan lain selain sedikit melebarkan matanya. Itu sudah cukup untuk mengomunikasikan pikirannya. Ada hal lain, kataku, disiram dengan kekuatan yang menggelinding di tubuhku seperti badai api. Aku melihat Asura lain, di Dicaten, di Bis Glades. Alis Agrona terangkat saat dia mempertimbangkan mayat Phoenix yang layu. Menarik. Jadi, Lady Dawn, selama bertahun-tahun melindungi Mordain, dan kamu menyerahkannya saat hidup meninggalkan kamu. Tragis. Bagi aku, dia berkata, mungkin, setelah kamu menghilangkan ancaman ringan yang diajukan Seris dan pemberontakannya, kamu dapat mempertajam cakar kamu pada musuh yang sebenarnya, Cecil sayang.